Pemirsa, sejak pagi hari, Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 menjalani gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta. Kami bergabung dengan rekan Rona Marina langsung dari kawasan Monas, Jakarta untuk informasi selengkapnya. Rona, selamat siang. Bagaimana persiapan hari ini untuk gladi bersih? Apakah sudah siap semua untuk besok, Rona? Ya, baik Anggi, terkait dengan gladi bersih para calon kepala daerah menjelang besok untuk dilantik di Istana Negara begitu. Ini baru saja sekitar 10 menitan yang lalu ini selesai dilakukan begitu ya. Di mana memang jika kami ceritakan dari pagi tadi mereka datang sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat dan langsung memasuki tenda yang tepat berada di depan saya. Di mana memang tenda putih yang besar ini disediakan untuk para calon kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan lain sebagainya. Di mana memang Anggi ini ada sekitar 481 kepala daerah hari ini melakukan gladi bersih. Dan untuk total yang besok akan dilantik di Istana Negara ini menurut keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, ada sekitar 962 orang. Di mana memang saat ini sudah sepi begitu ya, namun tadi pagi ini sempat sangat ramai di mana para calon kepala daerah ini melaksanakan peregangan terlebih dahulu. Namun kami awak media dan juga para staf-staf dan juga ajudannya ini dilarang untuk mendekat ke area tenda ini karena memang harus steril begitu ya terkait dengan gladi bersihnya. Dan kemudian setelah peregangan ini mereka juga dipandu dari pihak Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan pelatihan jalan di tempat seperti ketika akan baris berbaris, dan ini memang menjadi ciri khas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu ya, ketika kemarin juga para menteri dan juga wakil menteri juga sempat melakukan hal yang sama ketika retret di Magelang. Nah, kemudian Anggi ini masih ada memang beberapa dari kepala daerah yang masih duduk-duduk, yang masih bersantai begitu ya di tenda ini dan juga berkenalan satu sama lain ya, mengingat ini memang calon kepala daerah yang baru akan dilantik, maka mereka akan memasuki periode yang baru dan juga akan mempersembahkan wajah-wajah yang baru untuk daerahnya masing-masing. Nah, ini kami saat ini sudah berada di tengah-tengah salah satu kepala daerah ya Pak ya. Oke. Izin Pak, kami saat ini sedang live Pak Metro TV. Ya, boleh kita berkenalan ya Pak ya? Iya, dengan Pak Teddy Rahman ya Pak, seperti name tag-nya. Dari mana Pak? Ya, saya Teddy Rahman dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Oke, nah Pak, tadi boleh diceritakan Pak, pembekalan apa saja yang dilakukan di dalam Istana Negara sekitar jam 9 pagi tadi? Ya, jadi prosesi hari ini adalah prosesi gladi bersih. Alhamdulillah tadi berjalan lancar, dimulai dari parade, kemudian kita berbaris menuju istana. Di situ sudah disiapkan berupa aula seperti ini kira-kira, dan barisannya juga seperti ini, kurang lebih. Jadi posisinya nanti tamu undangan, menteri, dan kabinet atau organisasi lain ada di kanan kiri panggung. Kemudian kepala daerah semua berbaris menghadap panggung, dan insya Allah kapasitasnya cukup. Kemudian tadi disetting juga di dalam ketua DPRD kota kabupaten, nanti ada tenda di sebelah kiri, kemudian suami atau istri yang mendampingi kepala daerah, mungkin tidak satu ruangan, tapi di tempat yang lain. Nah Pak, berarti kalau dipersenkan ini Pak, seberapa siap Pak menyambut pelantikan besok? Insya Allah dengan proses yang sudah gladi kotor, gladi bersih, dan susunan acara, tahapan acara, insya Allah tadi sudah 95% siap. Tadi simulasinya juga banyak sekali, simulasi gubernur terpilih naik ke panggung, kemudian simulasi semua kepala daerah juga terpilih naik di panggung. Jadi semua simulasi kemungkinannya semua dilakukan tadi. Oh iya Pak, dan ini kan nanti ketika di Magelang Pak, ini kan nanti juga ada beberapa pembekalan seperti menyelaraskan soal efisiensi anggaran Pak. Nah, nanti untuk Bapak sebagai calon kepala daerah yang baru, apakah siap Pak dengan hal tersebut? Ya, jadi memang acara retret di Magelang banyak pengisinya, mungkin ada sekitar 40 narasumber. Insya Allah kami kepala daerah nanti akan dibekali beberapa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, Pak Presiden, bagaimana efisiensi ini akan diterapkan. Bagaimanapun daerah dengan keterbatasan, insya Allah siap melakukan apa-apa program Pak Prabowo sehingga tetap berjalan berasa di masyarakat. Siap, terima kasih banyak Pak Teddy Rahman untuk wawancara pada sore hari ini. Selamat dilantik untuk besok, selamat sekali lagi Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Nah itu Anggi, tadi kami mewawancarai salah satu dari calon kepala daerah yang akan dilantik esok, yang mana memang pada tanggal 20 besok ini tadi saja untuk tamunya dari Wamendagri sempat mengkonfirmasi bahwa ada sekitar 2.400-an lebih tamu undangan pada hari ini, karena tidak hanya dari para calon kepala daerahnya namun juga staf beserta ajudannya. Maka dari itu tadi memang untuk baris berbaris menuju ke istana, Anggi, ini sempat dibagi per peleton, di mana tadi ada peleton dari mulai Pulau Jawa, kemudian peleton dari mulai Pulau Sumatera, jadi ada sekitar 1 hingga peleton ke-20 sekian begitu ya. Dan tadi dari tempat tenda saat ini kami berada, ini diseberangkan menuju ke Istana Negara yang jaraknya hanya sekitar 100 meter saja. Kemudian setelah masuk ini tadi juga sempat diseberangkan oleh tim dari keamanan, yakni dari polisi dan juga dari pihak dinas perhubungan setempat. Dan selain itu tadi memang ada sedikit kendala, yakni terjadi kemacetan dan ketersendatan tepat ketika akan menyeberang ke Istana Negara di sisi bagian barat laut dari Monas begitu. Namun tadi memang masyarakat ini sempat mengklakson karena memang mereka harus diberhentikan sekitar 7 hingga 10 menit, sehingga mereka juga mengkhawatirkan bahwa waktu mereka ini juga tersita lama begitu ya untuk hal tersebut. Namun tadi sudah langsung diurai dari pihak kepolisian dan akhirnya para calon kepala daerah ini berhasil untuk segera masuk ke istana dan melakukan pembekalan. Setelahnya tadi mereka keluar dan juga dari mereka juga mengatakan bahwa mereka siap. Bahkan ada salah satu calon kepala daerah yang kami wawancarai juga bahwa ia siap 99% untuk melaksanakan pelantikan besok. Jadi 1% ini akan diserahkan pada hari esok ketika hari pelantikan. Yang mana ketika retret di Magelang nanti pun juga akan membawa dan juga mereka menyiapkan untuk mendengarkan pembekalan-pembekalan mulai dari terkait dengan efisiensi anggaran, kemudian mendengarkan terkait dengan pembekalan penyelarasan antara visi misi kepala daerah dengan pemerintah pusat, dan juga untuk nantinya bisa mengerti terkait dengan visi misi atau program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian Anggi, kembali ke Anda. Baik, Rona, apakah jadwal untuk latihan hari ini atau gladi bersih hari ini itu sudah selesai? Tadi Anda sebutkan di jam 10 tadi sudah selesai. Apakah nanti sore akan ada kegiatan lain dari para kepala daerah ini? Ya baik Anggi, terkait dengan selesai atau belumnya gladi bersih ini memang sudah selesai Anggi. Jadi sekitar kurang lebih 15 menitan yang lalu hingga 20 menit yang lalu ini selesai semuanya, dan bisa dilihat di belakang saya ini sudah sepi begitu ya. Meskipun masih ada beberapa kepala daerah yang masih duduk-duduk di dalam kursi tenda ini untuk bersantai dan juga mengobrol. Namun memang ini sudah dimulai sejak pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kemudian sekitar pukul 9 ini para calon kepala daerah memasuki Istana Negara, dan pukul 10.30 ini tadi sekitar pukul 10.30 mereka sudah keluar dari Istana Negara, sehingga mereka di dalam Istana Negara tadi sekitar memakan waktu 1,5 jam saja untuk mendapatkan pembekalan. Jadi ini gambaran di mana akan dilakukannya pelantikan besok juga seperti ini begitu ya. Namun bisa saja lebih lama dibandingkan pada hari ini. Dan setelahnya ini nanti dari para calon kepala daerah kembali ke kediaman masing-masing dan juga kembali ke lokasi masing-masing, di mana yang terutama dari yang luar daerah ini juga memesan penginapan di sekitar dari Istana Negara maupun Monas. Jadi bisa dikatakan bahwa memang hari ini hingga besok ini juga cukup ramai begitu ya Anggi, dan sangat ramai suasananya, terlebih besok akan jauh lebih banyak yang datang lagi. Jadi ini diharapkan juga dari masyarakat ini juga berhati-hati ketika akan bepergian ke arah Istana Negara maupun ke area Monas, karena secara situasional dari pihak kepolisian maupun Dishub ini akan melaksanakan rekayasa lalu lintas apabila nantinya memang diperlukan begitu ya. Jadi akan ada penutupan jalan seperti di daerah Irti Monas, kemudian di daerah ketika akan mengarah ke Istana Negara dan lain sebagainya. Jadi ini juga masih menunggu konfirmasi juga dari pihak kepolisian mana-mana sajakah jalan yang akan ditutup untuk esok hari. Anggi. Baik, berarti besok juga sudah mulai harus tahu untuk rute-rute alternatif begitu ya Rona. Rona, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kali ini kita akan melihat untuk persiapan di Istana sendiri. Sudah ada rekan Bianca Sumendap di sana. Selamat siang Bianca. Bagaimana persiapan di sana? Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini tepatnya di Istana Kepresidenan saat ini memang sudah dilaksanakan begitu untuk persiapan menjelang pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan tepatnya besok
Kamis 20 Februari 2025. Dan berdasarkan memang saat ini kami sendiri awak media tidak bisa masuk seperti itu untuk melihat terkait dengan jelang pelantikan begitu ya untuk gladi bersih. Tetapi memang informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pelantikan sendiri ini akan dilakukan tepatnya di halaman tengah. Ini yang berada tepatnya di halaman antara Istana Negara dan juga kawasan Istana Merdeka. Dan Anggi serta pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto yang akan memimpin secara langsung seperti itu. Dan tadi gladi bersih sendiri ini Anggi dan pemirsa berakhir seperti itu di Istana Negara berdasarkan informasi yang kami dapatkan tepatnya sekitar pukul 10:45 begitu. Dan memang berdasarkan pantauan yang disampaikan juga oleh pihak istana bahwa memang untuk saat ini kami awak media tidak bisa meliput. Selanjutnya kalau kita lihat Anggi dan pemirsa untuk susunan acara terkait dengan pelantikan yang akan dilaksanakan besok, ini akan ada beberapa susunan dimulai dari parade baris berbaris yang akan dimulai tepatnya di Monumen Nasional, lalu akan dilanjutkan pada pukul 9:30 ini akan ada berbagai agenda seperti itu. Dimulai dari pemberian SK, lalu juga ada penyematan tanda pangkat kepala daerah dan juga berdasarkan susunan acara yang kami dapatkan juga ini ada pengambilan sumpah yang akan diberikan begitu kepada setiap calon kepala daerah ini yang nantinya ini akan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto begitu. Dan Anggi dan pemirsa kalau kita lihat dari jumlah calon kepala daerah begitu ya maksud kami ini ada sekitar 481 kepala daerah yang terdiri dari 33 provinsi lalu 364 kabupaten dan juga 84 kota. Jadi memang untuk totalnya sendiri ada sekitar 481 kepala daerah. Dan Anggi dan pemirsa memang berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan bahwa mengingat kapasitas yang besok begitu untuk pelantikan ini terbatas. Jadi memang untuk kapasitasnya ini adalah sekitar 2.500 peserta dan disampaikan juga memang tidak bisa begitu adanya pihak-pihak pendamping seperti asisten pribadi ataupun sekretari ini tidak bisa ikut masuk begitu ke dalam pelantikan. Jadi memang dikhususkan hanya untuk para kepala daerah saja yang akan dilantik. Dan selanjutnya juga memang untuk pengalihan arus lalu lintas ini juga menjadi salah satu concern utama dan diingatkan juga untuk masyarakat untuk menghindari begitu area-area yang khususnya melewati dari kawasan Monas menuju ke Istana Negara. Selanjutnya juga pemirsa memang untuk informasi yang kami dapatkan bahwa pelantikan kepala daerah ini akan berlangsung tepatnya pada pukul 9.30 dan nantinya ini kita akan lihat ini akan selesai pada pukul berapa begitu pada besok hari. Dan itu dia Anggi dan pemirsa untuk informasi yang bisa kami sampaikan menjelang pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung besok 20 Februari 2025. Bianca, apakah sudah ada informasi terkini dari Istana berkenaan dengan nanti setelah pelantikan akan langsung retret ke Magelang atau seperti apa? Baik Anggi dan pemirsa, memang untuk informasi begitu ya terkait dari setelah adanya pelantikan kepala daerah, memang ini akan direncanakan akan ada retret seperti itu. Tetapi memang untuk informasi pastinya ini kami masih menunggu dari pihak istana yang nantinya akan mengkonfirmasi bahwa tetapi informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa retret ini akan berlangsung di Magelang dan akan berlangsung sekitar 7 hari begitu Anggi. Dan nantinya ini akan kami update untuk Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa informasi